Setelah berbicara dengan Mas Rian kemarin, akhirnya niatku untuk mengajukan gugatan cerai semakin mantap. Padahal sebelumnya beberapa kali Mama terus bertanya kepastian tentang hal ini, dan aku masih terus saja berwacana tanpa melakukan tindakan. Tapi hari ini hal itu benar-benar ku penuhi. Setelah selesai mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, ku sempatkan diri untuk singgah ke rumah yang dahulu menjadi istana terindah yang dibangun oleh Mas Rian untukku dan anak-anak. Dalam gugatan cerai, aku hanya memasukkan perihal hak asuh anak tanpa menggugat harta gonogini maupun nafkah untuk kedua anak kami. Sebab saat berbicara kemarin dengan Mas Rian, dia memang sudah memberikan rumah kepadaku. Sebab itu, agar rumah ini tetap kokoh, aku menyewa jasa bersih-bersih yang setiap harinya datang untuk membersihkan halaman serta bagian dalam rumah. Jika melihat rumah ini, jujur ada rasa sedih yang menganga di dalam dada. Betapa banyak kenangan yang aku dan Mas Rian bangun di sini. Semua suka dan duka kami lalui di tempat ini pula. Andai tak ada perselingkuhan yang dilakukan Mas Rian, mungkin kami masih di sini membangun taman kecil di sebelah kiri seperti impianku sebelumnya, atau menyelesaikan pembangunan kolam renang di belakang rumah yang masih berupa sebuah keinginan. Takdir tidak ada satu manusia pun yang bisa menebak, dan kita harus bisa menjalani dengan hati lapang. Perpisahanku dan Mas Rian mungkin menjadi jalan agar kami bisa saling bermuhasabah diri, menjadi pribadi yang lebih baik, juga memberi ruang untukku menyembuhkan luka secara utuh. Setelah selesai berkeliling rumah, aku berniat langsung kembali ke Purwokerto. Namun, dering ponsel dari nomor yang dulu sempat menghubungiku dan menceritakan keburukan Friska membuat langkah ini terhenti. Ku coba mengangkat panggilan itu. Halo, halo, berhati-hatilah. Dokter Friska pasti tidak akan tinggal diam setelah Dokter Rian menceraikannya. Aku terhenyak dengan pengakuan lelaki di seberang sana. Bercerai, kamu tidak tahu jika suamimu sudah menceraikan selingkuhannya. Saya nggak tahu. Baiklah, akan ku beritahu. Suamimu sudah menceraikan selingkuhannya setelah wanita itu keguguran beberapa hari yang lalu. Sekarang suamimu sudah dipindah tugaskan ke Kabupaten Banyumas. Kabupaten Banyumas. Aku semakin terhenyak dengan kejujuran seseorang di balik telepon ini. Padahal jelas ku dengar saat ditelepon kemarin, Mas Rian mengaku akan dipindah tugaskan ke Riau. Apa maksudnya berbohong? Iya, kamu tahu, selingkuhannya juga dimutasi ke Surabaya. Dia dipulangkan kampung halaman. Oh ya, entahlah. Rasanya cukup bahagia mendengar berita ini. Ini sebagai ganjaran atas perbuatannya di dunia, belum di akhirat. Sebenarnya siapa Anda? Saya orang kepercayaannya Dr. Friska. Lalu kenapa kamu menginformasikan semua yang terjadi padaku? Jika memang kamu tangan kanannya Friska, karena dia telah banyak menyakiti perasaanku, jadi aku membalasnya dengan cara lain. Aku tak paham ucapanmu. Tak perlu kau pahami. Yang penting apa yang ku sampaikan benar adanya. Baiklah, saya juga mau mengucapkan terima kasih atas semua keterangan yang kamu sampaikan selama ini.
Andai bisa aku akan membalas kebaikanmu. Kau sudah berbuat baik padaku. Masih ingat dulu kamu pernah meminjamkan uang sebanyak 1 juta kepada seseorang untuk biaya operasi ibunya. Aku mencoba mengingat-ingat. Sebuah nama kemudian muncul begitu saja di benak Putri. Tanpa membenarkan, sambungan telepon terputus sepihak. Aku mencoba kembali menghubungi, tapi sudah tidak masuk. Benarkah Putri? Dia kan asisten Friska. Tapi bisa jadi dia, karena semua hal tentang Friska si penelpon ini tahu. Ku geleng-gelengkan kepala, mengusir banyak tanya yang muncul tiba-tiba. Langkah kembali terangkat menuruni teras. Satu tangan tergerak untuk membuka pintu mobil, tapi gerakan itu kembali terhenti tatkala aku melihat siapa yang kini memasukkan mobilnya ke dalam halaman. Mas Rian. Kenapa harus bertemu di sini? Lelaki itu memarkirkan mobil di belakang mobilku. Lalu dia turun dan melayangkan pandangan padaku. Seulas senyum ia berikan sebelum kemudian kakinya terangkat untuk berjalan menghampiri aku. Apa kabar? Tanyanya seraya mengambangkan tangan. Aku hanya tersenyum, tak pula menyambut uluran tangan itu, hingga Mas Rian menariknya kembali. Baik, jawabku tenang. Meski jujur, jantung tiba-tiba saja berdegup kencang. Beberapa waktu ini, aku memang memendam kekecewaan dan amarah yang cukup besar atas pengkhianatan yang dia lakukan. Tapi setelah banyak mengikuti kajian dari seorang ustadz, perasaan amarah itu perlahan bisa kutekan hingga menyisakan rasa ikhlas dan sabar. Aku pikir hanya aku aja yang kangen rumah ini. Ternyata kamu juga. Dia tersenyum, sementara aku memilih bergeming. Gak nyangka banget bisa ketemu di sini. Aku hanya membuang napas. Matanya kini menatap berkas yang ada di tanganku. Itu berkas perceraian kita. Kenapa tebakannya tepat? Iya. Kali ini Mas Rian tampak menarik napas panjang. Tidak bisakah kamu mengubah niat itu? Tegas aku menjawab, tidak. Dia memaksakan dirinya untuk tersenyum. Semoga anak-anak kuat. Mereka pasti kuat, asalkan sebagai orang tua kita tetap memberikan kasih sayang sebagaimana mestinya. Mas Rian kini mengangguk, terlihat berupaya untuk menerima keputusanku. Sementara itu, aku tak ingin memperpanjang waktu pertemuan tak terduga ini. Segera saja aku berpamitan. Aku duluan ya. Dia hanya tersenyum dan ragu-ragu masuk kembali ke dalam mobilnya. Mas Rian menggeser posisi mobil agar mobilku dapat keluar. Setelah meluncurkan kendaraan roda 4, aku menurunkan kaca lalu berlalu dari rumah itu. Sesak kembali terasa memenuhi dada. Perasaan sedih juga kecewa masih saja tak mau pergi. Apalagi jika bertemu langsung dengannya. Entah kenapa perzinahan yang sudah dia lakukan, bayang-bayang banyak wanita yang sudah bersamanya selain aku, kembali memporak-poranda ketenangan jiwa selama ini. Meskipun banyak hal yang ku ketahui berubah darinya, tapi hati ini sulit untuk utuh kembali mencintai dan juga yang utama mempercayainya. Sebab itu aku tak mau mengurungkan niat ini untuk berpisah. Sebab tak tertutup kemungkinan kehilafan kembali terjadi tanpa sepengetahuanku, seperti yang pernah terjadi sebelumnya di pernikahan kami, bahkan sampai 3 kali. Dan ini adalah angka yang menurutku sudah tepat
untuk memutuskan menyudahi rumah tangga ini. Hari ini, 1 bulan setelah pengajuan gugatan cerai kulakukan, akhirnya pengadilan agama telah menjatuhkan putusannya. Akhirnya sesuatu yang tak pernah kuinginkan selama hidup benar terjadi. Menyandang status janda di usia 36 tahun. Berat, tapi ini adalah sebuah pilihan yang kuambil setelah melalui banyak pertimbangan. Selama persidangan ini berlangsung, Mas Rian tak pernah datang, tapi mama dan papanya sempat mengunjungiku di Purwokerto. Beliau tidak memintaku menarik gugatan, hanya menginginkan agar tali silaturahmi yang sudah terjalin tidak putus, meski pernikahanku dengan anaknya benar-benar harus berakhir. Kuiyakan keinginan kedua orang tua Mas Rian. Papa dan mama pun masih menjalin hubungan baik dengan mereka. Hanya Mas Rian yang seperti menghilang di telan bumi. Bukankah itu bagus? Setidaknya dengan tidak hadir dirinya, persidangan jadi cepat selesai. Jujur, ada sejumput rasa lega karena semua berjalan dengan baik dan lancar. Tapi di sudut hatiku yang lain ada rasa sedih, apalagi jika melihat Talitha yang tak pernah merasakan kasih sayang papanya secara utuh. Hanya doa dan harapan yang mampu kulangitkan agar Allah memampukanku untuk menjaga dan membesarkan buah hati, meski tanpa sosok seorang ayah. Hari ini pula genap 1 bulan setelah Mas Rian berjanji pada AA untuk menjenguk. Nyatanya, lelaki itu tak pernah datang, padahal masih satu kota. Apa sulitnya datang, apalagi sudah pernah berjanji. Entahlah, mungkin saja dia telah menemukan tambatan hati yang lain di desa tempatnya ditempatkan saat ini. Bukankah gadis desa bening-bening? Aku selalu menyemangati AA. Meski dia kerap minta diteleponkan ke papa, tapi aku selalu menolak. Ingin tahu saja seberapa lelaki itu mengingat statusnya meski kami sudah berpisah. Tepat pukul 6 menuju maghrib saat aku tiba di rumah selepas ke Jakarta untuk menghadiri sidang terakhir perceraianku dan Mas Rian. Suasana rumah tampak sepi. Hanya aku temukan Susrini yang baru saja selesai menidurkan Talitha. Mama sama papa kemana, Sus? Bawa AA ke tukang urut, Bu. Seketika mataku membelalak. AA kenapa? Tadi pas main sepeda, AA terjatuh. Sepertinya tangan AA terkilir. Astagfirullah. Ya udah, biar saya telepon mama. Aku lekas menelpon mama. Syukurnya panggilanku segera diangkat, dan begitu sambungan telepon menyambung, aku langsung mendengar teriakan AA. Sakit. Oma, aku mau papa. Iya, nanti kita telepon papa ya sayang. Sekarang kamu diobati dulu ya nak. Aku mendengar pembicaraan mama dan AA di telepon. Hati ini terasa ngilu saat dia berkata ingin papanya. Apakah karena kejadian ini nantinya AA akan memintaku menelpon Mas Rian? Bersambung.